Kembali disergap pemirsa, aksi pencurian motor di pemukiman padat Jalan Bahagia Palmerah, Jakarta Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku beraksi seorang diri dengan berjalan kaki dan terlihat santai saat membawa kabur motor korban. Ironisnya, kejadian pencurian motor di lokasi ini telah terjadi 4 kali, namun tak seorang pun pelaku yang tertangkap. Aksi pencurian motor yang dilakukan seorang pemuda di Jalan Bahagia Palmerah, Jakarta Barat terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku dengan tenang berjalan kaki masuk ke pemukiman warga. Dalam waktu singkat pelaku menggasak motor terparkir di luar rumah. Dari keterangan warga, aksi pencurian motor di lokasi telah 4 kali terjadi, namun tak satu pun pelaku tertangkap. Itu di sini emang sepi Pak jam-jam segitu Pak? Ya, kadang-kadang sepi. Tapi beberapa kali parkir motor di sini nggak pernah hilang. Nggak pernah. Saya belum pernah gitu ada. Tapi sering Pak kejadian seperti ini pencurian? Sering. Dari kejadian ini korban telah melaporkannya ke Polsek Palmerah dan berharap pelaku yang terlihat jelas di rekaman CCTV bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Mirsa, 2 dari 3 mantan pekerja pengisian dan perawatan mesin ATM ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap usai membobol ATM berisi uang Rp150 juta di stasiun Pasar Minggu. Dua pemuda mantan pekerja pengisian dan perawatan mesin ATM hanya bisa tertunduk malu usai dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap usai membobol ATM di stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada dini hari 14 Desember 2020 lalu. Uang hasil kejahatan yang mencapai 150 juta rencananya akan dibagi rata oleh para pelaku. Dari penyelidikan dan olah TKP ditemukan sejumlah kejanggalan. Polisi menyebut pelaku diketahui merupakan orang yang paham kondisi ATM. Pada saat olah TKP kita menemukan beberapa hal, salah satunya hal yang janggal ketika olah TKP, di mana di gerai ATM tersebut pintu bagian luarnya tidak rusak tapi bagian dalamnya rusak. Namun dari hasil olah TKP tersebut kemudian petugas mendapatkan petunjuk, artinya pelaku ini dimungkinkan memahami situasi di dalam gerai tersebut. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, hasil kejahatan, telepon genggam, dan kunci motor. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang membawa kabur sisa uang hasil kejahatan. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Mirsa, seorang warga Merangin Jambi tertangkap saat nekat menyelundupkan 4 gram sabu ke lapas Bangko. Petugas lapas yang curiga memeriksa satu persatu makanan yang dibawa oleh pelaku. Petugas lapas kelas 2B Bangko Jambi memeriksa satu persatu makanan yang dibawa oleh EP, 34 tahun, warga Tabir Selatan Merangin. Saat memasuki lapas, pelaku membawa roti hingga mie instan. Pemeriksaan dilakukan setelah terduga pelaku mencoba menyelundupkan 2 paket sabu seberat 4 gram ke lapas tersebut. Barang tersebut rencananya akan diterima oleh Sutarjo, seorang penghuni lapas yang baru ditangkap beberapa bulan lalu. Meski pelaku EP mengaku tidak mengetahui makanan yang dibawa ke lapas, namun kasus ini tetap diserahkan ke polisi. Pelaku hanya diminta temannya mengantarkan makanan tersebut ke lapas. Setelah dilakukan penggeledahan sebagaimana SOP prosedur masuknya makanan bahwa selama ini memang harus digeledah. Ternyata dalam paket makanan yang dibawa itu terdapat hampir kurang lebih sekitar 2 paket yang diduga narkoba berupa sabu-sabu. Yang mungkin kalau digramkan itu satu paketnya itu ada 2 gram sehingga mungkin bisa sebesar hampir kurang lebih 4 gram. Kasus ini dalam penyelidikan petugas. Dari Merangin Jambi, Budi Utomo melaporkan. Mirsa, seorang sopir angkutan ekspedisi menggelapkan ratusan unit sepeda gunung di Sidoarjo, Jawa Timur.
Sepeda yang seharusnya dibawa ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah justru dibawa ke daerah lain. Penggelapan sepeda terungkap setelah pelaku menawarkan sepeda dengan harga murah. Ayem dan Awen warga Jombang ini ditangkap polisi karena terlibat penggelapan 170 sepeda gunung yang dikirim dari sebuah pabrik di Semarang, Jawa Tengah. Sementara pelaku utama adalah sopir ekspedisi yang bertugas mengalihkan pengiriman barang ke daerah lain. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, komplotan ini mengakui sudah lebih dari 1 kali menggelapkan barang kiriman. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat laporan dari sebuah toko sepeda yang curiga karena mendapatkan tawaran membeli ratusan sepeda dengan harga murah. Ada orang yang menawarkan terkait dengan sepeda MTB dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Bahwa salah satu ekspedisi sudah menggelapkan barangnya yang seharusnya barang tersebut dikirim ke Cilacap, ternyata digelapkan oleh salah satu sopirnya dan kemudian dibawa ke daerah Jombang. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti ratusan sepeda gunung. Sementara tersangka utama, sopir ekspedisi yang sudah diketahui identitasnya, buron polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian kabel milik PT Semen Padang terjadi di Indarung, Sumatera Barat. Berbekal rekaman CCTV, pelaku pencurian yang seorang residivis diringkus aparat kepolisian. 160 meter kabel OIS jadi barang buktinya. OIS. Pelaku pencurian memasuki pabrik semen Padang di kawasan Indarung, Sumatera Barat. Memanfaatkan situasi sepi saat petugas keamanan sedang beristirahat, pelaku leluasa menggulung kabel OIS yang telah diputus. Kabel OIS berfungsi sebagai penggerak katrol pada salah satu gudang peralatan pengolahan semen. Dari rekaman CCTV ini, tersangka warga Indarung Lubuk Kilangan ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya. Residivis kasus curanmor ini mengambil tembaga dari kabel OIS untuk dijual seharga Rp180.000 per kilogramnya. Akibat ulah edo, operasional semen di perusahaan tersebut terhenti sementara. Barang bukti 160 meter kabel curian yang akan dijual ke penadah di kawasan Bypass disita petugas. Jadi pelaku ini mengambil kabel lebih kurang 160 meter yang pada saat itu jam kerja lagi istirahat. Jadi perkirakan pencuriannya diperkirakan jam 12.30 siang, di mana para satpam, security dan pekerja lain istirahat. Dari rekaman tersebut kita melakukan penyelidikan, didapatlah tersangka ini daerah Indarung juga lagi ngontrak di rumahnya yang kita amankan di Polsek Luki ini. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, 2 orang pemotor jadi korban aksi truk oleng di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. 4 truk oleng yang biasa beraksi di jalan pun ditangkap aparat. Sebuah truk berkecepatan tinggi berjalan oleng di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. Di belakang kendaraan berbahaya ini, sejumlah pemotor berboncengan mengikutinya. Tapi naas, secara tiba-tiba dari arah berlawanan, muncul truk oleng lainnya yang akhirnya menyambar satu pemotor. Pada kasus ini, polisi mengamankan 4 truk oleng yang biasa beraksi di jalur Probolinggo Situbondo. Saat terjaring razia, truk oleng ini membawa cabai dan sedang menuju luar daerah. Aksi truk oleng ini kembali menjadi viral di media sosial setelah mencelakai pemotor di kawasan Asembakor, Keraksan, Probolinggo. Melakukan pelanggaran truk oleng atau truk yang bergoyang dengan kecepatan tinggi sehingga sangat membahayakan pengguna jalan yang lain maupun dirinya sendiri atau pelanggaran yang berpotensi fatal. Aksi berbahaya ini sengaja dilakukan para sopir dengan tujuan menambah pengikutnya di media sosial. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang 365
jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365